Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah, rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim, jamaah kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini, kita sama-sama memuji kepada Allah karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita semuanya berharap hanya kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah dan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam sampai kita semuanya berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk di pembahasan setelahnya, itu kewajiban bagi mereka yang hidup atas jenazah. Jadi sampai di bab itu, kalau di fotokopian halaman 55 kalau tidak salah. Tadhizul mayyit itu mengurus jenazah, berarti mengurus jenazah. Yajibu tajhizul mayyit, maka wajib hukumnya mengurus jenazah secara umum. Jadi secara umum mengurus jenazah itu wajib hukumnya secara umum ini ya. Fayughsilu, diantaranya memandikannya, wa yukafanu, mengafaninya, wa yusalli, wa yusalla, kemudian menyolatinya, kemudian wa yudaffinu, dan menguburkannya. Secara umum seperti itu. Berarti secara umum itu bagi orang yang hidup kepada orang yang mati, tatkala ada jenazah atau orang yang mati itu, maka wajib memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan secara umum seperti itu. Tafsilu dzalika fima ya'li, maka perinciannya sebagaimana di bawah berikut ini. Jadi kemudian perinciannya seperti ini. Yang pertama adalah husnul mayit, memandikan mayit. Yang pertama memandikan jenazah atau memandikan mayit. Hukmuhu, maka secara hukum, ya jumhurul ulama'i annal huslal mayitil muslim fardul kifayah. Maka menurut jumhur, kebanyakan kalangan ulama, memandikan mayit yang muslim, jadi mayit yang muslim, maka fardu kifayah, berarti fardu kifayah itu idza qama bihi al-ba'du saqata an jamil mukallafina, ketika ada sebagian yang melaksanakannya maka gugur hukumnya untuk seluruh kaum muslimin. Sebagaimana kita pahami lah, yang namanya fardu kifayah kan seperti itu. Fardu kifayah itu kalau sebagian kaum muslimin sudah ada yang menjalankannya, sebagian muslimin gugur dosanya. Artinya misal seperti ini, misal ewon dene nangkene ana wong meninggal kaum muslim, misal di desa ini misal, terus kok ana sing ngedusi, kemudian tidak ada yang memandikan, maka seluruh kampung itu berdosa. Itu jenengane fardu kifayah. Tapi nek sudah ada yang memandikan, entah itu 3 orang, 4 orang atau 4 orang yang ngurus jenazah itu, maka hukumnya gugur. Itu seperti itu. Itu jenengane fardu kifayah. Sama dengan pelaksanaan sholat jamaah di masjid. Kan sholat jamaah di masjid hukumnya kan berbeda-beda.
Imam Syafi'i menghukumi sunnah muakkad. Imam yaitu yang lain seperti Imam Malik menghukumi yaitu fardu kifayah. Berarti kalau di suatu kampung anak musola, kemudian pelaksanaan sholat duhur asar libur, maka seluruh kampung itu berdosa, sekalipun di rumah sholat sendiri. Ketika kemudian didudukan kepada permasalahan fardu kifayah, ini hukumnya seperti itu, memandikan mayit. Dan berikutnya, li amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini didasarkan kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hukum memandikan jenazah seperti itu. Dan berikutnya yaitu may yajibu husluhu wa man la yajibu, jenazah siapa yang nanti harus dimandikan dan jenazah bagaimana yang tidak dimandikan. Karena kita tahu yang namanya kaum muslimin kan memiliki hukum, ada jenazah yang memang wajib dimandikan, ada jenazah yang tidak wajib dimandikan. Kemudian yajibu huslul mayit muslim alladzi, maka wajib memandikan mayit seorang muslim yang dimana dia tidak terbunuh di jalan Allah. Kita kan tahu memandikan jenazah muslim di antaranya itu wajib hukumnya fardu kifayah jika kemudian kondisinya tidak dalam keadaan meninggal di medan perang. Karena kita tahu sing jenengane orang mati syahid di medan perang kan tidak dimandikan, dikafani dengan pakaian yang digunakan, lantas kemudian dikuburkan. Kan seperti itu, sebagaimana kita pahami. Waqala Imam Syafi'i, kenapa demikian? Sampai pernah berpikir tidak? Kenapa yang namanya orang mati syahid ketika mati itu tidak dimandikan, terus dikafani dengan baju yang digunakan untuk dia perang, lukanya, darahnya mengalir deras di tubuhnya, tapi kemudian dikuburkan dalam posisi yang seperti itu? Panjenengan pernah menggali Sina apa ya alasan Islam KBTK itu ya? Sampai pernah menggali katus mengatakan bos. Nah, alasannya ini disebutkan oleh, itu alasannya disebutkan oleh qala Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, dari Imam Syafi'i, beliau menjelaskan kenapa sih kemudian orang yang mati syahid tatkala meninggal tidak disolati, tidak dimandikan. Beliau berkata yaitu Imam Syafi'i, la'alla tarakal husla wassalata li'anna yalqullaha fi dima'ihim fala yukhassadu wa lam yusalla alaihim. Kata kemudian Imam Syafi'i, syariat Islam boleh jadi memerintahkan tatkala ada orang yang meninggal di medan perang, dia tidak dimandikan, tidak disolatkan. Tujuannya adalah agar dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaan yang mereka punyai. Di antaranya adalah darah dan luka-luka tatkala dia berperang di jalan Allah, itu kelak akan berubah menjadi misik. Alasan pertama, karena sing jenengane darah, luka-luka yang dikeluarkan orang yang berperang di jalan Allah kemudian mati, besok di hari kiamat berubah berbau wangi seperti ini misik. Nek dewek meninggal mentubuti orang perang orang. Jadi seperti itu. Yang pertama alasannya seperti itu. Dan berikutnya wa istaghnu bi ikramillahi lahum anisolati, sehingga Allah mencukupkan dengan kemuliaan mereka tanpa harus disolati. Tanpa harus disolati, maka syariat Islam memberi syarat atau menyuruh kepada kaum muslimin untuk tidak menyolati karena mereka sudah mulia. Jadi maksudnya mereka sudah mulia dengan berperang di jalan Allah. Kalimatnya seperti itu.
disertai dengan tahfifi ngalaman bagi minal muslimina, sekaligus sebagai kemudahan bagi orang yang hidup tatkala melihat jenazah yang mati perang di jalan Allah, tidak memandikan, tidak mengafani, tidak menyolati. Ini memudahkan bagi orang yang hidup. Karena kalau suatu saat kemudian kita disuruh untuk memandikan, boleh jadi kita sibuk sekali mengurusi jenazah yang mati syahid, membersihkan darahnya, mencari potongannya, atau kemudian hal tersebut akan menjadikan kita terlena di dalam kesibukan mengurusi jenazah, sementara pasukan kaum musyrik atau orang-orang kafir justru menyerang wilayah kaum muslimin lagi. Dengan bayanglah kenek siki nang wilayah Palestina, setiap hari orang yang mati kan banyak, bahkan banyak kan di-share-sharekan video, ada yang sampai kepotong bagian kakinya, darahnya kemudian deras. Bayangkan kalau syariat Islam disuruh untuk memandikan, kayak apa masyarakat Palestina repotnya? Kayak apa repotnya? Ini Ustaz sedina semengi ngurusi ya. Kenapa? Ya orang banyak mah. Seperti itu ya. Tujuannya itu ya, tujuannya seperti itu, dan memungkinkan kalau suatu saat kemudian di wilayah konflik peperangan seperti itu, ya nanti orang-orang kafir malah seneng kayak Islam lagi sibuk ngedusi, mending menurut kampung lagi ngedusi. Itu seperti itu tujuannya, supaya memudahkan bagi orang yang hidup. Tujuannya seperti itu. Maksud saya jangan ditakoni enang apa kau nek wong mati nang perang di jalan Allah kalau didusi, tujuannya kang wong perang di jalan Allah wis mulia, darahnya kami luka-lukanya ngesuk jadi misik minyak, yaitu sesuatu yang sangat wangi di dalam yaumul kiamah. Terlebih keringanan bagi kaum muslimin yang hidup, dengan bayang nakang nek nang daerah konflik perang. Tentu saja kalau syariat Islam menyuruh orang yang mati syahid dimandikan, kita kaum muslimin sibuk memandikan, memungkinkan pasukan kafir malah justru menyerang kembali. Penjelasan dari Imam Syafi'i, penjelasannya seperti itu. Dan berikutnya juga masih dalam menurut yaitu Imam Syafi'i, sekaligus juga supaya tujuannya adalah tidak bersedih para keluarga dari orang-orang yang mati syahid. Tujuannya orang yang mati syahid keluarganya bojone ora sedih, sehingga diberi kemuliaan seperti itu. Terlebih anna sholatan alal mayit, sungguhnya terlebih yang namanya sholat atas mayit itu adalah syafaat. Tujuannya dewek nyolati mayit kan tujuannya doa, berdoa kepada Allah agar mayit itu mendapat ampunan dari Allah. Berbeda dengan orang yang mati di jalan Allah, justru mereka nanti akan memberi syafaat bagi yang hidup. Mulanya kan anak hadis Rasulullah, kalau suatu saat kita memiliki ahli keluarga yang perang di jalan Allah dan mati, nanti akan memberi syafaat kepada 70 keluarganya. Masya Allah ya. Itu gue sampai pindah ke Palestina ya. Masya Allah ya. Melasi ya. Ya, ini kewajiban. Karena yang namanya kaum muslimin kan memiliki satu kewajiban. Sekalipun kita dengan orang-orang Palestina kan jauh di sana. Hari ini mereka sedang diserang oleh pasukan Israel dari segenap penjuru. Paling tidak panjenengan sekalipun ya tidak membantu dengan wujud real atau dengan materi atau yang lain-lain lah. Yang pasti kita yaitu membantu dengan doa. Doa artinya ya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kaum muslimin di manapun dan kapanpun dari kejahatan, kedoliman orang-orang kafir. Karena mereka memang yang dipilih lah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kemuliaan seperti itu. Sekalipun ya kita sebagai bentuk kepedulian sama muslim, ya paling tidak kita mendoakan. Mudah-mudahan Allah memberi ampunan dan senantiasa memberi pertolongan kepada mereka. Ini alasan Imam Syafi'i seperti itu. Kemudian alasan yang lain, ini alasan yang lain. Ada juga yang berkata selain dari Imam Syafi'i, hikmah orang yang meninggal mati syahid
tidak disolati. Hikmahnya adalah anna sholata 'alal mayyit, maka sholat itu atas orang yang mati jenengane sholat jenazah. Sing jenengane sholat atas mayit kan sholat jenazah. Sementara orang yang mati syahid itu hidup. Kayak wong sing mati syahid urip, mulane kan ana ayat Al-Qur'an sing ngomong wala takulunna, jangan sekali-kali kemudian engkau menganggap, engkau berkata bahwasanya orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun, bahkan mereka itu adalah hidup, tetapi kalian semuanya itu tidak menyadari. Oh, karena satine wong sing mati syahid itu mati tapi urip. Mulanya syariat Islam tidak menyuruh untuk menyolati dengan alasan yang kedua menurut penjelasan ulama. Tapi jenengan jangan seperti ini. Jangan lantas kemudian para orang yang mati syahid dikultuskan. Dikultuskan, kan dalam syariat Islam tidak boleh. Kita tidak boleh mengambil wasilah, mengambil perantara doa antara kita kepada Allah melalui orang mati. Banding kemudian melalui orang mati tidak boleh disyariatkan dalam Islam. Jenengan milih wong mati sing mati syahid. Tujuannya apa? Kan sing wong kan sing wong mati. Karena wong mati syahid kan dia hidup, mulane udih. Tapi tidak bisa membayangkan kalau suatu saat kemudian hal ini itu kemudian tidak ditutup syariatnya, betapa kaum muslimin nanti akan banyak mengagung-agungkan kuburan-kuburan. Jangan pernah membayangkan Anda kenang wilayah Arab karena kuburan syuhada jenengane yaitu kuburannya Mus'ab bin Umair bin Hamzah. Dia pahlawan perang Uhud. Kuburannya kalau jenengan melihat di wilayah Arab Saudi, di wilayah Mekah, kuburannya kan biasa, cuma batu satu, kemudian tanah. Kemudian setelah itu dikelilingi pagar keliling. Tujuannya itu bangun kami kawat besi. Tujuannya apa? Orang-orang yang umroh atau jamaah haji tidak pada mengambil berkah dari kuburan itu. Kue baik wis digawe-gawe nek jamaah negara-negara tertentu, ya terutama oleh dewek lah. Gue sih dempel-dempel, nyedek-nyedek penguburan gue, ya kirim Al-Fatihah gumune. Padahal bisa dilarang. Ya illah hadrati sahabati Mus'ab bin Umair wa Hamzah wa mantan orang dengan Al-Fatihah dijiut wasilah. Padahal bisa dilarang. Tujuannya itu dipanggil nang wilayah kerajaan Arab Saudi kan men aja pada ndetekna kultus kepada kuburan itu. Karena mentang-mentang berasumsi beralasan jere nenek wong mati di jalan Allah urip mulane udi go perantara, itu tetap tidak boleh dalam sudut pandang Islam. Karena namanya doa hak mutlak Allah, mau mengabulkan atau tidak mengabulkan itu tidak ada campur tangan urusan yang lainnya, tapi urusannya adalah urusan Allah mutlak, sehingga doa itu mutlak hanya kepada Allah. Karena ini ibadah, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Itu seperti itu. Nah, alasannya seperti itu. Kemudian berikutnya, awalana sholat syafaatun, sementara sholat itu adalah syafaat. Sholat jenazah kan tujuannya syafaat, yaitu kita mendoakan kepada orang yang mati agar diampuni. Dan kemudian sementara orang-orang yang mati syahid sesungguhnya dia malah justru memberi syafaat bagi yang hidup. Suatu saat jenengan ditakoni, Kang sampai ngerti apa alasannya kenapa orang yang mati syahid itu tidak disolati? Jenengan jelaskan seperti itu. Alasannya seperti dan berikutnya,